Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak soleh dan soleha kelas 4 yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran TIK. Ya, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Dengan doa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Taib. Pada kesempatan ini sebelumnya kita sudah mempelajari bab 3 ya. Masih di bab 3 yaitu tentang pembuatan dokumen. Nah, sedikit mengulang ya. Apa sih yang harus disiapkan? Apa yang harus dilakukan dalam membuat dokumen? Maksud membuat dokumen di sini adalah seperti apa? Pada saat ini membuka MS Word, kita menulis-nulis. Nah, ini masuk membuat dokumen ya. Nah, yang pertama adalah bagian A, persiapan membuat dokumen. Yang pertama adalah pengaturan awal. Ya, kalau tidak salah pekan lalu ini sudah diberikan materinya ya. Pengaturan awal yang perlu diperhatikan apa? Membuat dokumen baru dengan klik apa? Klik file, lalu new ya. Atau blank dokumen. Tapi di sini juga ada tadi. Nah, ini langsung ada blank dokumen ya, new blank dokumen. Nah, ini Bapak buka baru ya. Setelah itu mengatur ukuran yang diinginkan. Maksud di sini adalah seperti ukuran kertas ya, yang pasnya. Nah, ini ukuran kertas yang digunakan. Mungkin kita bisa menentukan sendiri atau ada beberapa tugas, misalkan kalian diperintahkan membuat clipping atau karya tulis ya, menulis sesuatu yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan dikerjakan. Nah, ditentukan tuh oleh ustazahnya atau bapak ibu gurunya. Nanti kalian membuat dokumen atau menyalin ya artikel, tapi dengan syarat, misalkan ukuran kertas yang digunakan. Ya, kita bisa langsung sini seperti minggu lalu masuk di layout ya, tab layout di page setup. Nah, jadi ukuran kertas yang digunakan apa? Ini ada pilihannya. Kalau memang sudah ada aturannya, ya kita ikuti. Gunakan A4 ya. Baik, gunakan A4. Untuk lalu marginnya, Nah, margin ini adalah tepi atas dan tepi bawah dan juga tepi samping kanan dan samping kiri. Jadi margin itu adalah batas menulis. Nah, ini lihat nih, kalau kalian lihat nih. Nih batasnya garisnya, ya. Batas tepi nih. Ini batas atas, batas tepi, batas kiri, batas tepi kanan. Jadi maksudnya gini, ini adalah penulisan akan dimulai dengan jarak tertentu. Seperti ini, jangan bisa kita geser mungkin, lihat kan ya. Lalu ini batas atas, batas bawah. Ini batas atas atau top margin. Jadi dimulai, ini masih ada jarak, penulisan itu dimulai dari sini setelah kita tentukan. Yaitu di marginnya yang ada yang sudah ditentukan ya dengan syarat seperti atasnya 2,5, bawahnya 0,5. Atau kalau kita mau rubah sendiri bisa. Ya, di margin. Nah, ini atasnya mau dibikin 3 cm, bawahnya juga kita bikin 3 cm aja. Kirinya misalnya 2,6 ya, kanan 2,6. Tergantung atau arahan dari tugas yang diberikan. Atau mungkin kita bisa membuat sendiri ya. Selanjutnya oke dulu, yaitu mengatur margin, sudah mengatur tampilan lembar kerja ya, tampilan yang ingin digunakan. Ini tampilan lembar kerja itu adalah ukuran kertas, afwan ya. Jadi bukan ini tetap salah lagi ya. Mengatur tampilan lembar kerja adalah kertasnya ya. Di sini nanti bisa, nah di paper ini kertas yang ingin digunakan A4, atau kita mungkin mau buat ukuran tersendiri. Ini width atau height, jadi lebarnya berapa,
tingginya berapa. Ini tampilan ya. Nah, kalau tadi yang dimaksud di sini yang seperti kita bahas sebelumnya, mengatur ukuran gunakan adalah mengatur ukuran dari ini yang kemarin ya. Yang kemarin di sini di advance. Mana advance nih kemarin di home. Nih, di advance itu mengatur ukuran inci ke sentimeter. Jadi di sini. Nah, biasanya mungkin settingannya adalah masih bentuk inci. Nih, kita rubah dulu ke sentimeter. Ini satuan ukuran di Indonesia yang kita pakai. Di file, option lalu di advance. Setelah ini namanya kotak dialog. Muncul kotak dialog, word option, klik advance, scroll sampai kita menemukan ini display. Nih ukurannya ini sudah ditentukan. Nah, itu untuk kita sedikit mengulang pelajaran pekan lalu. Nah, sekarang melanjutkan yang berikutnya adalah mengetik dokumen. Ya, mengetik dokumen kita harus tentukan dulu jenis, ukuran dan fontnya. Jadi ada di home kita bisa mengetik apa nih? Tentukan dulu. Misalnya memang kalau yang sistem itu ada 2 fontnya. Ya, yang standar nih dari Microsoft Word. Calibri body dengan ukuran 11 atau pilihannya Times New Roman. Biasanya Times New Roman itu standarnya 12. Ya, tapi di sini ini kebetulan Bapak menggunakan MS Word 2019, dia adalah defaultnya di Calibri dengan ukuran 11. Setelah kita menentukan jenis ukuran font, kita menentukan jarak spasi. Nah, spasi itu adalah jarak dari tulisan atas di tulisan bawah. Ini misalkan ya, spasi di sini. Nih, line and paragraph spacing. Nah, ini 1. Nah, berubah nggak? Nah, berubah ya. Ini kebetulan di sini nih. Tentukan, misalnya dimintakan cuma spasinya 1, ya kita tulis itu 1. Jadi yang perlu diingat adalah sebelum kita menulis semua ini, sangat disarankan untuk pengaturan ini dilakukan sebelum menulis ya dari spasi. Jadi nanti kita tidak repot-repot lagi satu-satu ya setiap tulisannya diatur-atur. Tidak. Jadi di awal saja pas saat masih kosong. Seperti itu ya. Mengatur paragraf. Ada sedikit tambahan untuk mengatur spasi. Nah, ini kalau kita mengklik dengan menggunakan mouse ya. Tapi ada satu cara lagi yaitu misalkan ini kita blok dulu. Menggunakan Ctrl 1 untuk satu spasi CTRL nih. Nah, ya. Ini yang Bapak blok dulu nih yang akan kita rubah. Ini dengan menggunakan keyboard bisa dengan CTRL atau Ctrl terus angka 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Ya, Ctrl 2, 1, 2 dan 5. Nah. Jadi kalau 1 itu Ctrl di keyboard kita menekan tombol Ctrl dan angka 1 spasi. Ctrl dan angka 5 itu untuk 1,5 spasi. Ini 1,5 spasi ya. 1,5 spasi dan 2 spasi dengan Ctrl dan angka 2. Itu ya, kita bila menggunakan keyboard. Mengatur paragraf. Tidak kalah penting. Jadi, paragraf itu merupakan kelompok kalimat yang mempunyai satu makna. Satu paragraf biasanya ditandai dengan kalimat yang menjorok seperti ini. Ini menjorok nih. Di baris pertama dia menjorok ke dalam. Nah, ini satu paragraf ya. Ini satu paragraf. Nah, jadi ada baris pertama dia agak menjorok. Ini bisa kita setting, yaitu di mana? Nih. Tab home
grupnya paragraf. Bagaimana sih caranya? Ini dia. Nah, ya. Muncul kan nih kotak dialog paragraf. Penyaturannya di kiri, left. Nah, ini nanti ini jarak untuk line spacingnya. Nah, lihat ini ya, ini contohnya di sini. Kalau misalnya ini kita blok dulu, kita cancel dulu. Perhatikan. Blok dulu. Ini contohnya, lihat yang bergerak nih. Ya. Nah, paragraf ini ada baris satu yang menjorok ke kanan, dari kiri ke kanan ya. Ini disebut satu paragraf. Nanti ada paragraf lagi berikutnya. Untuk jaraknya tidak menentu ya. Nih, kalau kalian lihat, semakin besar dia akan semakin menjorok ke dalam. 15, 17, lihat. Lihat fokus ke sini ya, berubah ya, biar dibesarkan makin menjorok ke dalam. Kecilin, oh ini kita kondisi normal aja ya, kurang lebih seperti ini. Di 1, 2 lah ya. 1,5 biar lebih mudah. Nah, ini contohnya. Kalau kita oke, berubah ya kan tadi? Lihat ya, berubah. Ini jaraknya 1,5 cm. Tuh, lihat nih paragraf nih. Ini 0, 1, ini setengah, kurang lebih di sini mulainya. Seperti itu. Bisa. Nah, ini sengaja makanya ada teks tentang hadis ya, tentang seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain di hari kiamat, ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat sama sekali daging di wajahnya. Nah, ngeri ya. Jadi kita jangan bermudah-mudahan untuk meminta. Minta ini, aku minta uang kamu dong. Aku minta makanannya dong. Jangan bermudah-mudahan ya untuk meminta. Nah, ngerikan nih. Baik. Lalu selanjutnya adalah menulis huruf kapital. Ini yang perlu diperhatikan nih. Menulis huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Huruf kapital ini digunakan sebagai huruf awal nama orang, nama tempat, awal kalimat, dan lain-lain. Gimana caranya? Tekan tombol Shift di komputer kalian, di keyboard, tahan, ketik huruf yang diinginkan. Misalkan seperti ini S ya. Ini kan kecil, kalau ini S kecil. Kalau kita mau huruf kapital, tekan tombol Shift, lalu S. Nah, besar. Seperti itu. Mudah ya. Tapi kalau mau semuanya besar, pencet ada caps lock sampai lampunya nyala. Contoh dulu ya. Ini Bapak tekan tombol caps lock. Ini huruf A semua. Nah, ini caps lock-nya Bapak lepas. Lihat ya. Seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah tentang jarak antar kata. Jarak antar kata kita bisa atur, yaitu dengan menggunakan spasi. Ya, ini dasar sekali ya. Nah, ini menggunakan spasi yang panjang coba di keyboard kalian lihat di tengah-tengah yang panjang itu spasi. Atau kalau kita mau mengurangi, di ujung kanan atas ada tulisannya backspace untuk mengembalikan ya. Seperti itu. Nah, semoga Allah beri kemudahan kalian dalam memahami materi hari ini ya. Bila masih kurang paham, silahkan diulang-ulang lagi. Nah, baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Untuk kali ini tidak ada tugas, insya Allah tugasnya adalah untuk pekan depan ya. Nanti akan diinformasikan. Ya, syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.